kekhawatiran menghambat pertumbuhan rohani kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sekali lagi saya harus bersyukur kepada Tuhan karena saudara masih mendengarkan program ini. Dan tentu saja setiap kesaksian yang saya dengar atau SMS yang saya dapatkan yang isinya adalah ucapan terima kasih karena program ini telah memberkati banyak orang. Itu sangat membahagiakan, itu sangat menggembirakan saya. Dan kesetiaan saudara untuk mendengarkan program ini juga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mempersiapkan topik-topik yang baru mengenai program Making Life Better. Doa saya kiranya benar-benar program ini telah membuat hidup saudara menjadi lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan topik kekhawatiran. Saya harap setelah saudara mendengarkan beberapa seri mengenai kekhawatiran, saudara benar-benar menjadi orang yang bebas dari khawatir. Saudara menjadi orang yang bisa mengatasi kecemasan yang kadang-kadang datang dan merugikan kehidupan Anda sekalian. Saudaraku, kekhawatiran memang tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada nilai yang baik dari kekhawatiran. Seperti kata aslinya, di dalam bahasa Inggris, kekhawatiran itu adalah mencekik atau to strangle. Saudaraku, setiap orang yang hidup dikuasai oleh kekhawatiran selalu mengalami kesusahan. Karena kekhawatiran itu tidak punya nilai untuk membahagiakan kehidupan kita. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai bahaya kekhawatiran. Dan bahaya yang berikutnya yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang Kristen ialah orang yang selalu khawatir tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mari kita akan mendengarkan Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Benih yang jatuh di tengah semak berduri itu ibarat orang-orang yang mendengar kabar baik, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka, sehingga tidak berbuah. Ayat yang bernada sama, yang paralel dengan ayat tadi adalah Lukas pasal 8 ayat 14. Benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Konteks daripada ayat-ayat ini ialah pengajaran Yesus yang menggunakan perumpamaan tentang penabur. Ada orang yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di berbagai macam jenis tanah. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang subur, dan ada tanah yang bersemak-semak. Saudaraku, ada tanah yang ditumbuhi dengan semak belukar, sehingga pada waktu benih itu tumbuh untuk sementara, lama-lama benih itu mati karena terhimpit oleh tanaman-tanaman yang berduri itu. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai benih yang tumbuh atau firman yang diterima oleh orang yang suka khawatir. Orang yang suka khawatir itu hatinya digambarkan sebagai tanah yang bersemak, tanah yang berduri, tanah yang tumbuh, tanah yang ditumbuhi oleh tanaman semak berduri. Memang untuk sementara firman itu bisa tertanam dan tumbuh, tetapi tidak lama karena setelah itu terhimpit oleh semak berduri. Nah, apa artinya bagi kita? Artinya begini, pada waktu kita khawatir, kita tidak akan pernah membiarkan firman itu tumbuh dalam hidup kita. Saudara mungkin tiap minggu mendengarkan khotbah di gereja, tiap Rabu mendengarkan khotbah di dalam PA atau kelompok pemahaman Alkitab atau kelompok sel, atau saudara menghadiri ibadah rumah tangga, atau saudara mengikuti program-program yang lain di dalam gereja saudara. Tetapi karena saudara tidak membiarkan firman itu tumbuh, gara-gara saudara lebih membiarkan kekhawatiran,
maka lama-kelamaan firman itu tidak lagi diberi ruang untuk bertumbuh. Saudaraku, ini sangat berbahaya. Ketika kita tidak membiarkan firman untuk bertumbuh dalam hati kita, saudara akan mengalami masalah. Mengapa? Karena hidup rohani kita, hidup iman kita, hidup keyakinan kita itu tergantung dari seberapa banyak firman yang bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman dan mengizinkan firman itu tertanam dan menjadi rema dalam hidup kita, maka iman saudara tidak akan bertumbuh. Ingat baik-baik, landasan daripada iman saudara adalah firman. Dari mana orang bisa percaya kalau tidak pernah mendengar firman, kata firman Tuhan. Nah, pada waktu saudara tidak lagi membiarkan firman masuk dan bertumbuh, iman saudara menjadi lemah. Pada waktu saudara menjadi orang yang selalu mengalami kelemahan iman, maka saudara menjadi orang yang tidak pernah berbuah di dalam kehidupan saudara. Apa kata Tuhan Yesus? Pada waktu hidup kita sudah tidak menghasilkan buah, itu ibarat carang yang kering, ditebang orang, diinjak-injak, lalu dibakar. Tidak ada gunanya. Saya mau mengajak saudara sekarang untuk merenungkan hal ini. Apa sih yang membuat firman tidak bertumbuh? Khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang hidup. Ingin hidup mewah, ingin hidup senang, ingin punya banyak, ingin memiliki segalanya. Perhatikan baik-baik, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan hyperitaloipa epitumiai, the lust of other things, all the passion or longings, sensual, worldly pleasures of this life. Orang seperti ini yang dikhawatirkan ialah bagaimana saya bisa hidup enak, bagaimana saya bisa beli pakaian yang mahal, bagaimana saya bisa beli mobil yang mewah, bagaimana saya bisa membangun rumah yang bertingkat, bagaimana saya punya banyak uang di bank, bagaimana saya bisa menikmati dugem, bagaimana saya bisa menikmati makanan-makanan atau restoran-restoran yang enak, yang mahal harganya. Itu saja yang dipikirkan tiap hari. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati, maka kita menjadi orang yang selalu terhimpit dengan kekhawatiran. The pleasures of this life are dangerous. Dikatakan di sini bahwa keinginan untuk hidup mewah itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengarkanlah apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 12. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya berkata begini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada satu orang muda yang selalu mencemaskan mengenai hidup mewah, hidup banyak, hidup kaya dengan harta benda, tapi lupa memikirkan masalah batinnya, memikirkan masalah kerohaniannya, dan akhirnya dia mengalami cilaka. Dan oleh Alkitab dikatakan orang yang bodoh. Tidak heran orang yang khawatir, yang terus-menerus memikirkan masalah apa nanti yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, dan memikirkan hal-hal yang lebih. Saudaraku, orang itu sebetulnya menjadi orang yang bodoh. Karena apa? Mereka menghabiskan waktunya untuk mengkhawatirkan mengenai apa
apa yang mereka ingin miliki dengan mengorbankan apa yang sudah dimiliki. Dalam kasus mengenai orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian mereka tidak membiarkan firman Allah bertumbuh, justru membiarkan kekhawatirannya yang bertumbuh, orang ini juga bodoh. Karena kekuatan hidup kita ini dilandasi oleh firman. Bukankah ada ayat yang mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman. Jadi kalau kita tidak membiarkan firman bertumbuh dalam hati kita, justru membiarkan kekhawatiran berkembang, hati-hati saudara. Kekhawatiran itu seperti anak. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin berat. Kalau saudara membiarkannya terus-menerus dan tidak pernah berusaha untuk memangkasnya, hidup saudara akhirnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan tidak ada ruangan untuk firman Allah berkembang. Hasilnya apa? Saudara tidak akan pernah memiliki pertumbuhan iman dan buah-buah kerohanian saudara lenyap karena saudara terus-menerus mengkhawatirkan mengenai apa yang ingin saudara nikmati dalam hidup ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Seorang pekerja boleh jadi tidak punya cukup makanan, tetapi setidak-tidaknya ia bisa tidur nyenyak. Sebaliknya, seorang kaya hartanya begitu banyak sehingga ia tidak bisa tidur karena cemas. Kulihat di dunia ini sesuatu yang menyedihkan. Seorang menimbun harta untuk masa kekurangan. Tetapi harta itu hilang karena suatu kemalangan, sehingga tak ada yang dapat diwariskannya kepada anak-anaknya. Inilah yang lucunya, saudara-saudara, yang jarang dipikirkan oleh orang yang khawatir. Anda mengkhawatirkan mengenai harta benda. Anda mengkhawatirkan mengenai uang dan kenikmatan. Anda lupa bahwa justru semakin banyak harta yang saudara timbun, saudara justru akan tambah cemas. Jadi daripada terus-menerus mencemaskan mengenai kenikmatan duniawi, lebih baik engkau sekarang memikirkan mengenai firman. Firman yang engkau dengar, biarkanlah ia bertumbuh di dalam hati saudara. Karena waktu firman itu bertumbuh, engkau akan menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu, yang akarnya merambat kemana-mana, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mana yang lebih baik? Mengkhawatirkan tentang kenikmatan duniawi atau memberikan ruangan untuk firman Allah bertumbuh? Pilihan ada di tangan Anda sekalian. Saya berdoa agar kita menjadi orang yang bijaksana. Biarkan firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan kekuatan iman dan menghasilkan hidup yang berbuah dan menghasilkan kualitas kehidupan Kristen yang menjadi berkat. Saudaraku, kiranya renungan hari ini akan menolong kita untuk menjadi sadar dan membawa kita untuk mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita menjadi orang yang suka merenungkan firman atau mencemaskan mengenai apa yang akan datang? Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.